Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan kembali membahas tentang film Satria Dewa Gatotkaca. Karena udah dekat banget ini, tanggal 9 Juni udah di depan mata. Jadi siap-siap kalian untuk menonton film Satria Dewa Gatotkaca di bioskop terdekat di kota kalian. Nah, kemarin aku pergi ke bioskop, aku nonton film Sri Mulat, filmnya keren banget. Dan di sana aku menyaksikan poster Gatotkaca udah dipasang. Aku sempet foto di samping poster, kenapa enggak ya kan? Tapi ya, posternya udah mulai dipasang dan aku cek di Tix ID, di sana ternyata memang sudah dipasang sebagai film-film yang akan datang. Dan menariknya, ketika sebuah film dipasang di Tix ID sebagai film yang akan datang, mereka juga mencantumkan sinopsis dari film tersebut. Akhirnya kita mendapatkan sinopsis dari film Satria Dewa Gatotkaca. Sekarang kita coba cek aja ya, sinopsisnya kayak apa sih? Aku penasaran banget sih. Dunia dalam cerita ini sedikit berbeda. Ada manusia-manusia yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata diam-diam hidup di antara kita. Ada yang cerdas luar biasa, kuat tak terkira, tak pernah mengalami sakit, pendengaran setajam kelelawar, dan lain-lain. Dunia yang begitu mencekam karena teror pembunuh berantai. Di dunia seperti ini, hiduplah Yuda, seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang istimewa pada Yuda, malah ia dan ibunya Arimbi yang telah lama kehilangan ingatan, diusir dari rumah karena telat membayar uang kontrakan. Di tengah situasi yang terjepit, Yuda menerima pekerjaan mengambil gambar saat upacara wisuda teman kuliahnya Erlangga. Disinilah dunia Yuda berubah total, karena dia menyaksikan sahabat baiknya dan ibunya dibunuh oleh tangan jahat Korawa. Bersama Agni, seorang perempuan cerdas yang cantik, Dananjaya, seorang veteran Pandawa, Gege, adik Dananjaya, dan Ibu Mripat, seorang kolektor barang antik. Mereka mulai mencari dalang di balik peristiwa pembunuhan berantai. Dari penyelidikan itu, Yuda malah menemukan kalau ada kekuatan misterius di dalam dirinya. Yuda juga menyadari ada panggilan takdir untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Tapi, beban maha berat juga jatuh di pundaknya. Mampukah Yuda memenuhi takdir dan menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menyelamatkan orang-orang yang dia cintai? Seperti yang aku bilang tadi, sinopsisnya panjang ya, dan ternyata mengandung mungkin bisa dikategorikan sebagai spoiler, tapi enggak juga sih karena ini dituliskan di sinopsisnya ya. Well, tapi akhirnya kita tahu kalau Erlangga, sahabatnya Yuda, dan juga Arimbi, ibunya Yuda, meninggal dengan diserang oleh Kurawa. Setelah itu Yuda diselamatkan oleh Agni, Dananjaya, dan Gege, dan juga Bu Mripat. Lalu Yuda mencari tahu keberadaan tentang asal-usul dan segala macam tentang siapa para pembunuh berantai, siapa para penjahat-penjahat ini. Dan dia menemukan tentang Pandawa, dia menemukan tentang Kurawa, dan dia juga menemukan jati dirinya sebagai Gatotkaca di era modern. Wow, oke. Sinopsisnya menarik sekali ya. Sebenarnya aku pengen ngegali lebih jauh lagi, cuman karena filmnya udah di depan mata, jadi bukankah lebih baik kita agak sedikit bersabar? Karena aku takut kalau kita gali lagi bakalan agak mengandung spoiler dan segala macem. Mendingan kalau kita mau gali, kita gali aja identitas dari si pria bertopeng misterius, karena dia menarik banget menurutku sih. Oh ya, selain sinopsis, kalau di Tix ID sebenarnya ratingnya masih disembunyikan ya. Cuman kalau aku lihat dari Twitternya Satria Dewa Studio, Satria Dewa Gatotkaca, sepertinya akan kisaran antara 13 plus dan semua umur, antara dua itu. Jadi 13 plus atau semua umur. Kalau dari tebakanku sih kayaknya mungkin 13 plus, kalau aku menurutku sih 13 plus ya. Lalu untuk durasi, ada banyak juga yang tanya seberapa panjang sih durasi dari film Satria Dewa Gatotkaca. Di sini ada sebuah situs yang menyebutkan, sepertinya ini situs resmi. Di sini disebutkan durasi Satria Dewa Gatotkaca adalah 129 menit. Jadi 2 jam lebih 9 menit. Untuk film superhero kayaknya 2 jam itu udah pas ya, udah standar pas banget gitu kan. Dan bagaimana dengan post credit scene? Apakah akan ada credit scene di film Satria Dewa Gatotkaca? Hal ini juga sempat ditanyakan di Twitter, dan pihak Satria Dewa Studio menjawab bakalan ada credit scene-nya. Credit scene-nya kira-kira apa? Apakah leading to Arjuna untuk film kedua?
ataukah mungkin kebangkitan dari Sri Kandi? Terus kira-kira ada berapa credit scene di sini? Biasanya kan kadang ada 1, kadang ada 2 gitu kan. Kadang ada 2 tapi nggak penting banget kayak film Doctor Strange kemarin gitu kan. Jadi kayaknya sih nanti bakalan aku pastikan lebih dulu, karena aku mendapatkan kesempatan, aku mendapatkan kehormatan untuk menonton film Satria Dewa Gatotkaca lebih dulu dari kalian. Jadi film Satria Dewa Gatotkaca tayang tanggal 9 Juni di seluruh bioskop Indonesia secara merata. Sementara aku mendapatkan kesempatan untuk datang ke acara gala premier pada tanggal 6 Juni. Jadi sekitar 3 hari sebelum film Satria Dewa Gatotkaca rilis secara resmi. So, aku bakalan live di sana. Kayaknya sih aku juga bareng sama Angga Jago Bumi dan juga Jafar nonton dulu. Jadi kayaknya kita bakalan bikin konten bertiga dan mungkin live dan segala macam, mungkin ngobrol sama kalian. Aku akan memberikan review lebih dulu, tentunya non spoiler ya, dan aku pasti akan menyebutkan kira-kira ada berapa credit scene di sini. Oh ya, aku ngelihat promosi dari film Satria Dewa Gatotkaca lumayan gila-gilaan ya. Ada bus bergambarkan Aswatama dan Gatotkaca. Lalu juga ada kereta yang tulisannya Selamat Datang di Kota Astina. Gila, itu keren banget keretanya. Dan juga otomatis pastinya billboard ya, yang menampilkan beberapa karakter dari Satria Dewa Gatotkaca. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sorry banget belum bisa panjang-panjang karena akhir-akhir ini juga aku lagi sibuk. Aku juga lagi mempersiapkan buat datang ke gala premier Satria Dewa Gatotkaca ya kan. Jadi ya sorry banget video kali ini nggak bisa panjang-panjang. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar jagoan-jagoan Indonesia, superhero Indonesia, kalian bisa klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para jagoan-jagoan Indonesia ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.